Ya, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan mengizinkan kita bisa sama-sama datang beribadah. Nah, saudara, kita sudah memasuki bulan Juni, bersyukur kepada Tuhan banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita dan saya percaya bahwa kita terus-menerus melihat bagaimana Tuhan memimpin hidup kita dengan begitu indah. Nah, saudara, sepanjang bulan ini, bulan Juni, kita akan masuk ke dalam satu seri, kita belajar terkait dengan Injil dan relasi. Jadi kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya Injil Yesus Kristus itu membentuk cara kita berelasi satu dengan yang lain selama kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudara, kita akan mulai di minggu pertama ini dengan melihat bagaimana Allah berelasi dengan kita umatnya. Bagaimana Allah itu memulai terlebih dahulu membangun relasi dengan kita. Dan itu jelas akan memengaruhi secara langsung bagaimana cara kita berelasi dengan sesama kita. Nah, kemudian nanti di minggu-minggu berikutnya Bapak Ibu kemudian akan melihat poin-poin yang jauh lebih praktikal gitu. Oh, kalau Allah mengasihi saya, terus bagaimana saya terkait dengan relasi saya dengan orang lain? Nah, ada satu hal yang sangat penting dan tidak mungkin bisa tergantikan di dalam kita menjalani sebuah relasi. Ada satu item yang tidak mungkin terlewat, yaitu kasih atau love. Saudara, meskipun bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kasih itu seolah tidak bisa lepas dari kita. Saudara, ini saya kasih contoh yang paling sederhana. Love song, saudara lihat love songnya maksudnya lagu kasih gitu. Manusia mengekspresikan diri dan hidup melalui lagu dan ada begitu banyak yang namanya love song. Saudara kalau cari di internet terus muncul ada kurang lebih 100 juta love song yang pernah ditulis. Saudara, kita kan bertumbuh besar sampai sekarang itu dengan lagu-lagu seperti Tian Mimi misalnya, ingat enggak? Tian Mimi itu lagu love song. Terus habis itu I Will Always Love You. And ya begitu ya lagunya. Jadi itu gambaran yang memenuhi masa kecil kita sampai sekarang gitu. Dan kalau kita lihat jumlah 100 juta love song itu kan akhirnya menyadarkan kita, wah jumlah ini fantastis dan betul-betul membuat kita akhirnya sadar ternyata ada dorongan yang sangat-sangat besar dari dunia ini untuk merasakan, menikmati, bahkan mengharapkan yang namanya kasih. Nah, yang sangat menarik itu ada satu pengamat yang waktu dia lihat jumlah ini terus kemudian dia berkata begini, meskipun lagu cinta datang dalam berbagai bentuk, ada lagu gembira dan pujian, ada lagu kemarahan dan keputusasaan, bahkan lagu erotis, lagu pengabaian dan kehilangan, semua ditujukan kepada Tuhan. Akhirnya dia bisa melihat bahwa oh ternyata itu adalah satu bentuk kerinduan manusia kepada Tuhan. Karena jauh di dalam hati para penulis merindukan kasih yang sejati. Jadi saudara, misalnya kalau kita dengar lagu Tian Mimi, dengar lagu I Will Always Love You, semua ternyata itu satu kehausan yang datang dari dalam, haus, rindu kepada kasih sejatinya Allah. Nah, saudara, kalau kita perhatikan maka kita menyadari bukan kita yang duluan mau mencari kasih Allah. Bukan kita yang rindu dikasihi oleh Allah, bukan kita yang duluan. Tetapi Allah yang lebih dahulu, saudara. Jauh di dalam lubuk hati kita ingin dicintai secara ugal-ugalan. Wah, kapan gitu saya bisa merasakan mandi-mandi cinta gitu. Dikasihi, merasa diri itu sangat-sangat berharga. Dikasihi, diterima, dicintai itu adalah hal yang paling kita inginkan dan itu hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Maka saudara, pembacaan kita dari 1 Yohanes 4, 7 sampai 21, tapi saya kita baca sampai 12 saja. Nah, itu akan menunjukkan kepada kita kerinduan hati kita terkait dengan kasih karena itu dimulai dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara, surat 1, 2, 3 Yohanes plus dengan Injil Yohanes itu kan ditulis oleh Yohanes sendiri. Nah, saudara, Yohanes, kita tahu Rasul Yohanes itu satu dari 3 circle terdekat Tuhan Yesus. Itu jadi selama Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia, ada 3 orang yang dekat sekali. Nah, salah satunya adalah Yohanes. Saudara, di Yohanes 21 ayat 20, Yohanes sendiri itu addressing diri dia, menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Jadi dia sangat-sangat menyadari bahwa dirinya itu dikasihi oleh Yesus. Waktu dia bilang saya dikasihi oleh Tuhan, dia bukan bilang cuman saya yang dikasihi, orang lain tidak, bukan. Tapi dia menyadari Tuhan tuh sayang sama dia. Dia merasakan bahwa dirinya itu dikasihi. Nah, itulah sebabnya Rasul Yohanes sangat puas hidup sebagai orang yang menerima kasih Allah. Nah, inilah kemudian yang mendorong dia untuk melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Nah, kalau kita baca Alkitab, tidak banyak cerita, kisah terkait dengan Rasul Yohanes. Itu kan tidak sebanyak Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus kita bisa lihat kisah-kisahnya, perjalanan pelayanannya. Tapi kalau Rasul Yohanes tuh kita tidak banyak dapat data. Akan tetapi kita bisa melihat apa yang sangat-sangat penting di dalam hidupnya, apa yang paling dia pikirkan, apa yang dia rasa itu sangat-sangat berharga. Kita bisa melihat, mempelajari apa sih yang ada di dalam hati dan pikiran Rasul Yohanes. Nah, kalau kita baca kitab Yohanes ataupun surat Yohanes, maka ada satu tema yang kuat sekali, yaitu terkait dengan kasih. Jadi Rasul Yohanes itu, pokoknya kalau dia ngomong, kerangka berpikirnya itu adalah kasih. Itu. Nih ya Bapak Ibu, misalnya ya, kita kalau katakanlah kita pebisnis, terus di dalam pikiran kita tuh uang. Mau ngomong apapun ujung-ujungnya pasti uang. Bagaimana anakmu? Sekolah di mana? Oh iya bagus itu, nanti banyak hartanya. Ujung-ujungnya uang lagi. Nah, kalau Rasul Yohanes itu ujung-ujungnya selalu berbicara tentang kasih Allah. Nah, saudara, ada satu penulis, Eden Wilson Tozer, seorang hamba Tuhan, juga menulis banyak buku, terus kemudian dia berkata begini, what's closest to your heart is what you talk about, and if God is close to your heart, you'll talk about Him. Jadi apa yang dekat dengan hati kita, itu yang akan kita selalu ucapkan, selalu bahas, selalu rindu untuk ngomong kepada orang. Nah, itulah yang kemudian waktu kita baca surat-suratnya Rasul Yohanes, terus kita bisa lihat, oh memang yang paling dekat di hatinya itu adalah kasihnya Allah. Kasih Allah itu betul-betul capturing hatinya gitu. Sangat-sangat menangkap hati Rasul Yohanes sampai pokoknya getol sekali dia menceritakannya. Saudara, kita itu perlu terus mengizinkan Allah mengutak-atik hidup kita, mengutak-atik hati kita. Supaya kita, yang kita pikir, yang akhirnya keluar dari mulut kita, itu bukan hal-hal yang sementara, yang sifatnya fana, bukan. Tapi kita ngomong tentang Allah, kita bisa cerita tentang Allah. Saudara, Rasul Yohanes berbicara tentang Allah dan yang dia soroti adalah kasih Allah. Bukan saja kasih yang sudah dia alami sendiri, tetapi kasih Allah yang diberikan kepada orang-orang berdosa. Nah, karena dia tahu akan hal ini, maka inilah yang dia sampaikan kepada jemaat yang menerima suratnya. Saudara, yang Rasul Yohanes sampaikan itu adalah dia menyampaikan tentang kasih Allah kepada manusia berdosa dan apa yang terjadi waktu manusia berdosa itu menerima kasih Allah. Nah, kurang lebih ini roadmap kita
apa yang akan kita pelajari. Saudara, yang pertama itu kita akan lihat bagaimana sih kasih Allah kepada manusia berdosa. Lalu yang kedua, apa responnya? Apa respon kita manusia ini yang sudah menerima kasih Allah waktu kepada sesama kita. Saudara, kita lihat yang pertama. Kita akan lihat bahwa Allah itu adalah kasih. Saudara, ya ini poin besarnya, terus ini poin subnya. Saudara, apa sih makna Allah adalah kasih? Nah, kalau kita merenungkan hidup kita, lihat hidupnya kita begitu ya. Dari mana sih asalnya sampai kita itu bisa mengenal Allah? Kok bisa gitu? Dari mana kita tahu seperti apa Allah itu? Kok bisa ada lause-lause, ada contoh, ada guru Injil yang bercerita tentang kasih Allah kepada kita. Siapa gitu? Siapa yang kasih tahu mereka? Saudara, Allah memperkenalkan dirinya pada kita di dalam kasih yang melimpah. Nah, kalau kita renungkan hidup kita begitu ya, kita akan mendapati kita orang berdosa. Tapi kok sampai sekarang kita tidak dimusnahkan, saudara? Berdosa kan? Semua berdosa begitu. Tapi kok bisa kita hari ini masih duduk di gedung ini? Belum dimusnahkan sama Tuhan. Padahal kan gampang sekali kalau mau dimusnahkan. Kok bisa kita yang dulunya tidak percaya pada Tuhan, ada begitu banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi kok masih menerima oksigen yang sama dengan orang yang percaya? Tetap dikasih kemampuan bernapas, tetap diberikan makan, tetap diberikan minum. Kok bisa orang berdosa itu masih bisa tinggal di dunia buatan Allah ini? Kok bisa, saudara? Jawabannya itu karena kasih. Matius 5 itu pernah menuliskan begini. Aku berkata kepadamu, kasihi musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Seperti apa sih itu Bapa yang di sorga? Bapa di sorga itu adalah Bapa yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara, Allah adalah kasih dan Dia mengasihi semua orang termasuk yang jahat. Saudara, waktu bilang yang jahat, kita kan gak bisa bilang begini, oh yang itu yang jahat, saya sih yang baik. Kan enggak gitu. Yang jahat tuh kita. Jadi Allah itu baik kepada kita. Dia menunjukkan kasihnya karena Dia adalah kasih. Saudara, kita tidak bisa mendefinisikan siapa Allah dengan pemikiran kita yang sederhana. Allah itu kan bisa gitu. Pemikiran kita sederhana. Namun Allah memberikan kita kesempatan untuk mengenal Dia. Dia adalah kasih. Dia menunjukkan bahwa dirinya itu adalah kasih. Dia perkenalkan dirinya kepada kita dengan menunjukkan kasihnya. Dan kasih Allah itu melampaui akal pikiran kita. Saudara, satu-satunya perwujudan kasih yang sejati, the only love yang kita dambakan, yang kita butuhkan, ya cuma Allah. Karena Dia adalah kasih. Saudara, yang kedua kita lihat Allah yang adalah kasih itu mengasihi kita. Saudara, ini satu statement yang sangat-sangat penting. Allah mengasihi kita. Saudara, di dalam relasi Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, mereka hidup di dalam relasi yang saling mengasihi. Saling mengasihi. Nah, saudara, itu jelas satu kondisi yang wajar. Itu Allah saling mengasihi. Namun yang sangat menarik adalah karena Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Maha Kasih, itu juga memilih untuk mengasihi kita. Saudara, siapa kita? Siapa? Diri kita ini siapa? Yes, kita orang berdosa, orang yang menjijikan, yang sangat amat tidak layak. Saudara, beberapa hari ini saya sangat terusik dengan pemahaman yang lama sekali berkembang di dalam sistem beragama. Tapi karena yang ngomong ini baru-baru orang yang dekat dengan saya, lalu kemudian sangat-sangat disayangkan karena ya dia melabel dirinya sebagai orang Kristen. Jadi pemikirannya tuh begini, jangan bikin itu, jangan bikin itu, nanti keluargamu kena kutuk. Kita ini harus belajar ya, kita ini harus belajar hidup kudus, jangan sembarang bikin. Itu supaya kita tidak tertimpa murka Allah. Wah, itu waktu saya dengar begitu ya, itu menimbulkan rasa tidak nyaman. Saudara, itu sangat mengganggu gitu.
Pemikiran-pemikiran yang seperti itu tuh sangat mengganggu. Kenapa? Karena berpikir bahwa satu atau dua tindakan tertentu dari kita itu seolah-olah bisa menghapuskan kita kena murka. Oh, kalau bikin yang ini bisa tidak kena murka, tapi kalau bikin yang ini bisa kena murka. Loh saudara, kita orang berdosa, kita pasti kena murka. Kita pasti kena murka. Tapi kan kemudian kita justru di dalam kondisi kita yang seperti ini, Allah tuh justru memilih untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita bisa lihat itu di Roma 5 ayat 6 sampai 8. Waktu kita itu masih lemah, Kristus mati bagi orang durhaka seperti kita gitu. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudara, kita tidak bisa berpikir, oh kalau saya bikin yang ini, ya mungkin Allah tidak akan memurkai saya. Tidak saudara, bukan itu yang kita pikir. Yang kita pikir adalah Allah mengasihi saya yang berdosa ini, yang tidak layak ini. Gitu. Kita tidak pernah habis pikir mengenai Allah yang mengasihi kita, tapi itu saudara, itu yang kita dapat. Gitu. Sebegitu beruntungnya kita dikasihi oleh Allah. Dan saudara, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita waktu kita masih berdosa dengan cara Dia berikan anaknya untuk kita. Saudara, waktu Allah bilang Dia mengasihi kita, Dia tunjukkan dengan cara mengutus anak tunggalnya untuk jadi pendamaian atas dosa. Saudara, kita kenal sekali ayat ini, tadi Ko Anton juga sudah mention Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita. Saudara, ini ayat yang paling terkenal dari yang pernah ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan dia ulangi yang serupa di pembacaan kita tadi, 1 Yohanes 4 ini. Nah, ada satu penekanan yang penting saudara. Yesus yang diutus, yang dikirim ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, itu disebut sebagai anak tunggal Allah. Ya kan saudara, anak tunggal Allah. Sebenarnya apa sih arti anak tunggal Allah? Pernahkah Bapak Ibu berpikir, kok perlu ya dituliskan anak tunggal Allah? Gitu. Kenapa itu jadi sesuatu yang signifikan? Saudara, kalau disebutkan anak tunggal Allah berarti dia cuma satu. Tidak ada yang lain. Dan kalau tidak ada yang lain, maka itu artinya dia bukan hanya sekedar limited edition. Saudara ngerti ya barang limited edition? Misalnya ada just limited edition, berarti ada beberapa. Gitu. Susah didapatkan tapi ada beberapa. Gitu. Orang lain bisa pakai, saya juga bisa pakai. Gitu. Tapi kalau dia tulis anak tunggal satu-satunya, ya berarti tidak ada duanya. Dia sangat berharga, dia tiada duanya. Saudara, kalau kita punya kue atau makanan kesukaan, kita pasti sangat cherishing makanan itu, kita senang sekali. Nah, saudara, ini belakangan kan sudah musim bacang, begitu ya saudara, itu makanan yang enak begitu. Katakanlah begini, kita punya 3 bacang. Saya punya 3 bacang, terus habis itu orang datang, C makan apa C? Boleh bagi enggak? Oh ya saya rela kasih, karena saya punya 3. Kalau tinggal 1, nanti saya pikir-pikir, tinggal 1, kan punya saya gitu. Rela memangnya saya bagi-bagi gitu. Nah saya pikir itu momen yang dilematis, pikir-pikir. Saudara ambil contoh lagi, misalnya Bapak Ibu Saudara di rumah punya 3 mobil. Terus habis itu datanglah orang bilang, Misi kok boleh pinjam mobil. Saudara kalau dimintai pinjam, kasih pinjam yang mana? Yang paling mahal atau yang paling murah? Yang paling murah mau, bahaya nanti rusak itu mobil yang mahal. Terus bayangkan saudara, orang yang sudah pinjam, terus bilang begini, Kok kan punya 3 mobil, kasih saya 1 nah, kasih saya itu mobil. Saudara punya 3 mobil, belum tentu saudara mau kasih 1 untuk orang lain secara cuma-cuma. Saudara, bacang, mobil itu hal kecil. Tapi Allah itu kasih anaknya yang cuma satu-satu. Buat siapa saudara? Buat kita. Aduh itu sangat-sangat tidak habis pikir. Kok bisa Allah sebegitunya gitu? Bukankah itu adalah bentuk cinta yang ugal-ugalan, yang betul
betul-betul besar begitu kepada orang. Saudara, kita tidak bisa membayangkan, tidak masuk di akal kita bagaimana mungkin Allah berikan anaknya yang satu-satunya, yang begitu tidak ternilai, yang betul-betul berharga itu untuk kita. Gitu. Saudara, lalu apa tujuannya Allah memberikan anaknya yang tunggal itu? Saudara, di Alkitab itu ada satu kata, ada satu term itu ini ya, yang pendamaian atas dosa. Itu kalau di bahasa Yunani dia keren sekali, dia pakai kata hilasmon, terus kemudian Alkitab bahasa Inggris itu kasih propitiation. Nah, apa ini saudara? Kata ini menggambarkan bahwa murka Allah kepada orang berdosa itu perlu diredakan dengan memberi persembahan. Allah murka kepada manusia, manusia harus berikan persembahan kepada Allah. Saudara, ini sistem yang berlaku dari dulu, termasuk waktu orang Israel di perjanjian lama, itu kan juga begitu, memberikan korban. Satu kali beri, selesai saudara? Tidak. Terus menerus beri. Itu sistem yang sebenarnya seram saudara. Sejauh mana begitu kita bisa memastikan bahwa waktu kita berikan persembahan dan kita tahu murka Allah itu stop. Tidak ada jaminan. Tapi waktu Allah kirim anaknya yang tunggal itu, yang satu-satunya itu, anak itu menjadi pendamaian atas dosa kita. Dialah yang menjadi kurban yang sempurna itu. Maka akhirnya waktu anak tunggal Allah itu dijadikan kurban di hadapan Allah, maka Allah akhirnya tidak lagi murka kepada orang berdosa. Saudara, alur ini makin kita baca, makin kita dengar, makin kita renungkan, seharusnya memunculkan satu hal, terus menerus muncul gitu. Kita jadinya sangat-sangat terpesona dengan kasih Allah. Kok bisa ya ada kasih yang seperti itu? Kok bisa ya ada kasih yang begitu besar seperti itu? Kok bisa saya ini menerima kasih yang sedemikian besar? Maka saudara, inilah alasan mengapa kasih Allah itu disebut sebagai the ultimate love. Kasih yang ultimat, kasih yang paling puncak, paling hebat, paling utama, yang paling. Karena kasih itu sudah melampaui akal pikiran kita, gitu. Melampaui kebiasaan, melampaui adat budaya, bahkan imajinasi kita sekalipun. Nah, saudara, kalau kita sadar kita orang beruntung karena menerima kasih Allah padahal kita tidak layak, maka hidup kita itu pasti berubah. Saudara, kita tidak mungkin hidup pakai cara yang lama. Apanya yang berubah saudara? Cara kita hidup. Kita tidak mungkin hidup pakai cara dunia berdosa yang penuh dengan kebencian. Sebaliknya kita jadi penuh kasih kepada orang-orang yang berdosa lainnya. Dan inilah yang kemudian memungkinkan kita untuk masuk ke dalam poin yang kedua. Yaitu bahwa kita bisa saling mengasihi sebagai tanda bahwa kita ini adalah kepunyaan Allah. Nah, saudara, kita lihat ya yang poin pertama, ini poin penting sekali, bahwa kita ini lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara, Rasul Yohanes memberikan nasihat agar orang percaya itu hidup dengan cara saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai wujud dari hidup yang sudah menerima kasih Allah. Itu ya. Nah, kita akan lihat di ayat yang ke-7 tadi dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara, sewaktu kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat, itu kita disebutkan bahwa kita mengalami yang namanya regenerasi. Apa itu saudara? Ya, lahir baru. Gitu. Kita lahir kembali. That's why orang Kristen itu dia lahir 2 kali, mati sekali. Lahir 2 kali itu ya lahir di dalam dunia sebagai seorang baby, and then lahir kembali di dalam Tuhan, matinya cuma sekali. Tubuh fisiknya bisa mati, tetapi dia hidup selamanya bersama Allah. That's Christian life.
Gitu ya. Saudara, sewaktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami regenerasi, kelahiran kembali, lalu kemudian Kristus mendeklarasikan, menyatakan kita ini bukan lagi miliknya iblis, bukan lagi miliknya dosa, bukan lagi miliknya kematian, kita milik Allah. Kita milik Allah. Maka kita bisa memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Oh itu dalam sekali saudara. Kita bisa sebut Allah dengan sebutan Bapa. Sekarang kita masuk ke dalam keluarga Allah. Kita punya big brother, kita punya take, itu Tuhan Yesus. Dan kemudian kita antara satu dengan yang lain itu saudara. Begitu kondisi kita ya. Nah, jadi ini semua ditandai waktu kita menerima baptisan kudus. Nah, saudara, kenapa sih ini jadi penting gitu? Kenapa ini perlu untuk disampaikan? Karena ini mengesahkan identitas kita yang baru. Jadi setelah kita masuk ke dalam keluarga Allah, kita akhirnya bukan sekedar ya saya tahu-tahu sih tentang Allah. Allah tuh bukan lagi kayak begitu. Tapi kita betul-betul punya relasi yang mendalam dengan Allah. Karena kita satu kesatuan sekarang dengan Allah. Tidak ada lagi pemisah antara Allah dan kita. Bahkan selama kita hidup di dunia ini, apakah kita pernah terpisah dengan Allah? Enggak saudara. Roh Kudus ada di dalam kita. Jadi kita di dalam Allah, lalu Roh Kudus berdiam di dalam kita. Saudara, pertanyaannya, Kenapa ini jadi hal yang penting sampai Rasul Yohanes itu waktu dia mulai statementnya, mulai perintahnya, kamu harus saling mengasihi. Tapi dia kasih ingat bahwa kamu tuh sebenarnya sudah menjadi milik kepunyaan Allah. Kenapa itu penting saudara? Karena kita punya kecenderungan, punya tendensi untuk menyerempet ke dosa. Kita punya tendensi untuk tipis-tipis memilih untuk tidak mengasihi. Nih ya saudara, saya kasih bukti. Kita itu mudah mengasihi kalau orang itu satu suku dengan kita. Suku tertentu, oh iya bagus itu orangnya, pasti rajin karena sukunya ini. Kalau sukunya beda, oh kita bisa bilang begini, ai pikir-pikir dulu deh, gak cocok kayaknya, gak terlalu bagus itu. Tuh. Yang kedua, kita mudah mengasihi kalau orang itu memberikan kita benefit, memberikan kita keuntungan. Pokoknya apa saja yang menguntungkan bagi kita. Kalau itu menguntungkan, oh kita bilang bagus ini orang gitu. Saya mau. Tapi kalau tidak, terus kemudian kita bilang bye. Tidak memberikan keuntungan apa-apa. Kita mudah mengasihi kalau orang itu sesuai dengan standar kita. Katakanlah begini, oh orangnya rajin, oh sepikiran dengan kita, oh saleh hidupnya bagus itu pasti. Saya mengasihi kamu, kamu saleh orangnya. Gitu. Tapi kalau orang buat salah, gitu, katakanlah kok tidak sesuai dengan ekspektasi. Gitu. Bye, selamat tinggal. Gitu. Kita mudah mengasihi kalau orang baik kepada kita, oh kamu baik sama saya lebih baik sama kamu. Kamu jahat sama saya pastikan saya 10 kali lebih jahat daripada kamu. Oh itu sering sekali kita dengar. Jangan ganggu saya. Gitu. Saudara kita lupa Tuhan itu kasih kita perintah untuk saling mengasihi. Kita lupa Tuhan itu sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara saya kasih contoh yang ekstrim. Nih ya, hari ini Bapak Ibu Saudara itu mendengarkan perintah dari Tuhan Yesus yang dicatat di Rasul Yohanes itu bahwa kita mengasihi sesama kita. Nah saudara, saya ini Meliana, hamba Tuhan di gereja. Saudara anggap saja ini ada satu contoh kasus, bayangkan kalau misalnya satu kali saya bikin salah. Katakanlah orang datang berdebat sama saya, lalu kemudian di akhir percakapan itu saya hajar orang itu. Tidak pernah membayangkan kan hamba Tuhan hajar orang lain, tapi saya hajar. Wah, waktu saudara dengar terus kemudian saudara bilang, apa-apaan ini masa hamba Tuhan hajar orang gitu. Tapi kemudian saya minta maaf dan kemudian menyesali perbuatan saya. Saudara mudah atau tidak mengasihi saya? Hamba Tuhan apa ini? Menghajar orang lain gitu. Mudah tidak saudara? Jawabannya tidak mudah.
Tapi bukankah saya sama dengan saudara semua gitu? Bukankah sekalipun saya bersalah dan tidak layak, tapi tidak ada satupun dari kita yang bisa bilang saudara lebih baik dari saya. Dan bukankah kepada orang-orang yang tidak layak seperti kita ini, Kristus rela mengorbankan nyawanya. Saudara, pemikiran, kenyataan, realita bahwa Allah mengasihi orang berdosa itu seharusnya memimpin pikiran kita waktu kita memperlakukan orang lain. Saudara, lalu bagaimana caranya mengasihi orang yang kita rasa sulit untuk dikasihi, yang tidak mudah untuk dikasihi? Saudara, jawabannya itu jangan andalkan diri saudara, jangan. Jangan andalkan kemampuan kita, jangan andalkan akal sehat kita yang sudah terdistorsi oleh dosa itu. Saudara, kita sepanjang hidup itu mengandalkan Roh Kudus, Allah yang ada di dalam diri kita. Dialah yang memberikan kita kekuatan. Saudara, waktu Tuhan itu memerintahkan kita untuk saling mengasihi, Dia kasih kita satu kepastian bahwa kita itu bisa berani pada saat hari penghakiman. Itu saudara bisa baca nanti di ayat 1 Yohanes 4 ayat 17 dan 18. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, supaya kita mempunyai keberanian untuk percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, ada satu hal yang juga menarik di dalam pikiran Rasul Yohanes. Jadi dia bukan saja senantiasa berpikir tentang kasih Allah, tetapi dia juga selalu memikirkan terkait dengan hidup yang kekal. Jadi tubuhnya itu ada di dalam dunia, tapi hatinya itu merindukan. Dia punya satu kerinduan yang sangat-sangat besar. Kapan dia bisa ketemu lagi dengan Tuhan Yesus? Gitu. Dia tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi dia dan dia rindu hidup bersama dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya di dalam tulisannya itu dia kembali mengingatkan kepada orang percaya bahwa kasih yang Allah limpahkan kepada kita membuat kita tidak perlu lagi takut kepada penghakiman. Kita tuh bukannya tidak takut karena kita cukup baik, bukan saudara. Tetapi karena, ada yang bisa tebak? Kenapa sih kita itu dikatakan berani pada saat penghakiman? Apa sih yang membuat kita itu bisa yakin, wah saya kalau pokoknya hari penghakiman itu tiba, saya tidak perlu takut. Apa sih sebenarnya alasannya? Saudara, kalau baca di ayat 15 sampai 16 itu ada jawaban yang bagus. Tapi saudara, apa sih sebenarnya artinya gitu? Apa arti saya percaya kepada Tuhan Yesus? Apa sih arti karena saya sudah mengaku Yesus adalah Tuhan? Saudara, hal yang membuat kita itu tidak takut pada hari penghakiman adalah karena kita tahu waktu kita datang menghadap Tuhan face to face, kita betul-betul tahu bahwa bukan performa kita yang dinilai, tetapi performa Kristus. Saudara, kita diperintahkan mengasihi, bisa enggak kita mengasihi 100%? Bisa enggak kita sungguh-sungguh mengasihi orang lain? Enggak bisa. Tapi yang sungguh-sungguh mengasihi itu Kristus. Dan oleh sebab itu, waktu hari penghakiman itu tiba, waktu kita face to face dengan Tuhan, kita tuh tahu, kita percaya betul, oh karena Tuhan Yesus maka saya bisa datang kepada Allah. Jadi saudara, bagi kita yang masih takut kepada hari penghakiman, berita baiknya adalah Tuhan sudah pastikan kita bisa datang kepada Dia dengan berani. Bukan dengan performa kita, tetapi dengan performa Kristus. Bahkan sama seperti Yohanes, kita bisa menanti-nantikan. Kita rindu sekali kapan kita bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, itulah kemudian yang memimpin sampai akhirnya Rasul Yohanes itu bilang begini, kalau kamu berkata kamu mengasihi Allah, kamu pasti mengasihi saudaramu. Saudara, mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu dua sisi mata, dua sisi uang koin yang tidak bisa dipisahkan. Saudara masih tahu ya uang koin? Itu kan kita tidak bisa pikir, oh saya mau gambarnya saja, oh atau saya mau yang bagian angkanya saja, tidak bisa. Itu
bagian yang tidak bisa terpisahkan. Bagi sebagian orang jauh lebih mudah mengasihi Allah, katanya begitu. Lebih mudah mengasihi Allah gitu, daripada mengasihi sesama. Mengasihi orang-orang yang kelihatan itu repot sekali. Tapi saudara, bukan begitu cara main Allah gitu ya, bukan begitu perintah Allah. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu satu kesatuan yang tidak bisa diabaikan satu dengan yang lain. Saudara, Rasul Yohanes jelas sekali berkata bahwa orang yang mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya itu adalah pendusta. Saudara mau dihitung sebagai pendusta? Enggak kan? Saudara, kita tahu pendusta tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kita mungkin jadinya bertanya, kok bisa ada orang Kristen yang tidak mengasihi sesamanya? Kok bisa ada orang Kristen yang pilih-pilih mengasihi, yang ini dia bisa kasihi, yang itu dia tidak mau kasihi? Rasul Yohanes itu dengan sangat-sangat clear, dia berkata jawabannya cuma ada satu. Dia pasti tidak mengerti bahwa dirinya sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Karena kalau seseorang mengerti dirinya dikasihi oleh Allah, maka dia bisa mengasihi sesamanya. Ayat 19 itu berkata kita mengasihi karena kita lebih dahulu dikasihi oleh Allah. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, bertahun-tahun hidup sebagai orang Kristen, kita sering sekali dengar terkait dengan kasih Allah. Bahkan di gereja kita nyanyi, kasih Allah amat besar dan tak dapat kulukiskan. Kita tahu itu lagu. Kita tahu orang Kristen itu dikenal sebagai orang yang limpah dengan kasih. Tapi kita juga sadar betapa tidak mudah perjalanan kita untuk mengasihi sesama kita. Banyak kali kita gagal, banyak kali waktu kita mengasihi kita salah di dalam hal mengasihi. Saudara, misalnya begini, ini error-error yang kita lakukan ya, jatuh bangunnya kita waktu mengasihi. Katakanlah begini, waktu kita menerima perintah untuk saling mengasihi, bisa jadi kita melakukannya dengan asas supaya. Oh iya, saya itu mengasihi sesamaku supaya Tuhan kasih saya berkat. Bukan karena Tuhan sudah baik sama saya. Akhirnya kita jadinya sadar, oh motivasi saya di dalam mengasihi itu keliru. Atau misalnya saudara, waktu kita terima perintah untuk saling mengasihi, bisa jadi kita merasa kita tidak mampu melakukannya. Karena kita diliputi oleh rasa marah, jengkel, kecewa. Banyak alasan kita, kecewa sekali. Saya berharap banyak loh sama orang itu, tapi dia kok seperti itu gitu. Akhirnya kita jadi sadar waktu kita mengasihi ternyata performa kita gagal. Gitu. Tidak selalu kita bisa mengasihi. Atau bisa jadi waktu kita terima perintah untuk saling mengasihi, kita apatis. Kita tidak peduli, kita menganggap yang penting saya sudah selamat. Tidak usah pikir lagi mengasihi, bikin repot saja. Untuk apa saya mengasihi orang yang membuat hati saya terluka gitu. Saudara, akhirnya kita sadar, oh persepsi saya, cara saya berpikir itu sempit. Nah, saudara, kita bergumul dengan sangat-sangat banyak hal, kita jatuh bangun di dalam perjalanan kita mengasihi sesama. Berulang kali kita mencoba mengasihi, tetapi orang datang dan membuat kita terluka. Kita nyanyi lagu-lagu love song, lagu-lagu cinta. Tapi karena kita merindukan kasih, tetapi akhirnya kita dibalas dengan pengkhianatan. Orang berkhianat kepada kita, orang membuat kita sedih. Tapi saudara jangan lupa, yang paling jahat itu kita. Yang paling membuat kecewa, yang paling membuat sedih itu kita. Dan yang kita lakukan itu adalah kepada Tuhan. Tapi Tuhan itu bilang begini, dia sahabat kita. Dan dia bilang tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kita loh orang yang tidak layak dikasihi, tapi kok dicintai secara ugal-ugalan sama Tuhan. Tapi akhirnya ada satu tulisan dia bilang begini, kematian yang mengerikan dari seorang pria yang dieksekusi sebagai seorang kriminal itu adalah sumber terakhir di mana kita membayangkan ada sebuah bentuk pertunjukan kasih. Kok bisa? Kriminal yang tersalib itu justru disebutkan sebagai kasih yang paling besar.
Tapi Alkitab Perjanjian Lama justru merujuk ke sana. Waktu kita bilang yang mana sih kasih di dunia ini? Alkitab kasih tahu kita, di salib itu Allah menyatakan makna utama dari kasih. Saudara, dunia menantikan kasih Allah. Kalau Bapak Ibu lihat berita, kalau kita lihat berbagai post, kita tuh akhirnya sadar perang yang terjadi. Katakanlah begitu, waktu orang bilang save Palestine gitu ya, tolong orang-orang di Palestina, tolong orang-orang yang lagi ada di dalam perang. Kalau kita lihat berbagai kriminal yang terjadi di sekeliling kita, saudara, harusnya itu menyadarkan kita. Dunia di mana kita tinggal itu mengalami krisis kasih. Dan hari ini saudara, Tuhan memanggil kita sekali lagi. Dia mau perlengkapi kita dan dia mau mengutus kita. Dia mau pakai kita supaya kita pergi menunjukkan kasih Allah yang sudah duluan kita terima. Saudara, kita kalau di gereja itu kayak bosan, kayak tahu sekali kalau dijelaskan tentang kasih. Tapi betul tidak kita pergi, betul tidak kita bagi. Saudara, kalau kita sudah rasa, kalau kita sudah alami kasih Tuhan, saya percaya pasti ada dorongan untuk beritakan kasih itu. Dan hari ini Tuhan betul-betul mengutus kita. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini menyiapkan hati kita. Sediakah kita diutus sebagai alatnya untuk menunjukkan kepada dunia mengenai Kristus, sang kasih yang sejati itu. Saudara, mari kita berdoa. Bapak